Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pati Wijilistari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 Universitas Ahmad Dahlan tahun 2023, Prodi Pendidikan Fisika. Dalam video kali ini, saya akan mengajar fisika materi perubahan kimia, subtema pembuatan mol dengan metode Project Based Learning. Saya melakukan perekaman video ini pada hari Senin 4 Desember 2023 di SMK Negeri 1 Wonosari. Selamat mengikuti videonya. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua? Sehat. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari, kita awali dulu dengan berdoa. Salah satu mungkin berdoa dulu yuk. Siapa yang mau berdoa? Sikap sempurna. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Oke, saya absen satu persatu aja ya. Iya. Ya, oke. BTT dulu ya. Iya. Ayu adakah? Anas? Anissa? Kemudian Catherine? Dea? Dela? Ada. Delma? Putri? Kemudian Deswinta? Terus Devita? Dina? Dita? Dita Nur? Vinda? Silakan. Via? Friskania? Gali? Jaga kantin, Bu. Oh, jaga kantin, oke. Selda? Jaga kantin. Jaga kantin. Ica? Indah? Risna? Kemudian Mela? Nia? Linda? Oke. Siva? Terus Sela? Oke, Bu. Mana Sela? Oke. Mega? Tias? Nenda? Kemudian Nur? Lita? Siapa ini? Najah? Raras? Silakan. Vivi? Lintang? Kemarin sakit ya? Sudah sembuh kan? Kemudian Rara? Oke, ada beberapa teman kalian yang tidak masuk, semoga besok bisa masuk ya. Amin. Untuk hari ini alhamdulillah teman-teman bisa hampir 90% datang ke sekolah dalam keadaan sehat. Itu yang wajib kita syukuri. Karena apa? Kalau dengan keadaan sehat otomatis kita dapat melakukan aktivitas. Oke. Teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar apa kira-kira? Mol? Iya, mol. Karena berkaitan dengan pembelajaran kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu itu kita belajar apa toh, sakjane? Tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Betul. Nah, perubahan fisika itu perubahan yang bagaimana toh? Fisika. Yang fisik berarti apa? Bentuknya.
yang berubah, tapi sifatnya itu tidak berubah. Dan nek kimia aja. Nek kimia berarti perubahan bentuk iya, perubahan sifat juga iya. Oke, dibaleni meneh. Contoh dari perubahan fisika itu apa toh? Kayu jadi Arang. di sekitar kita dulu coba. Kayu menjadi Pintu. Yang kalian duduki apa? Kursi. Kemudian apa lagi di sekitar kita yang fisika? Meja. Kayu jadi meja, terus Papan tulis. printer, apa lagi? Lemari. Ya, oke. Intinya adalah nek fisika itu adalah hanya perubahan bentuk tanpa mengurangi perubahan dari sifatnya. Oke, nek kimia adakah di sekitar kita? Ada beberapa produk di sini kan adalah kita belajar di ruang retail ya. Iya. Adakah produk yang bisa kita contohkan untuk perubahan kimia? Coba dilihat. Ada? Ada. Contohnya apa? Ada sabun di situ. Ketika kita menggunakan sabun, apa yang terjadi? Berbusa, iya. Lama-kelamaan dia akan habis. Kemudian dari berbusa tadi masuk ke perubahan apa, Toja? Kimia. Karena apa? Penambahan beberapa bahan yang akan menjadi sabun, kemudian akan kita gunakan, yang akhirnya ketika digunakan dia akan berbusa ketika ditambahi dengan air. Iya, berarti ada dua zat ketika digabungkan itu akan menjadi sesuatu zat yang lain. Itu adalah perubahan kimia. Di sini paham? Oke, dari ini kita khusus ke perubahan kimia, tapi kita hanya ke pembuatan mol. Mol itu apa toh? Mikroorganisme lokal. L-nya adalah lokal. Sudah pernah mendengar istilah kompos? Sudah. Apa toh kompos? Pupuk. Iya, pupuk organik atau anorganik? Organik. Bisa nggak kita membuat kompos di rumah? Bisa. Syarat membuat kompos itu harus ada apa tuh? Satu. Hah? Apa? Harus ada sampah dulu. Sampah apa berwarna sampah berkait dari siji. Bisa jadi tiga. Sampah apa? Organik. Nih anorganik, misalkan saya punya botol nih, atau saya punya sumpit nih, saya pakai untuk membuat kompos, bisa nggak? Tidak. Syarat membuat kompos itu ternyata hanya satu. Dia mempunyainya untuk yang memiliki apa dah? Apa? Sifat yang bisa didaur ulang. Apa? Yang bisa membusuk. Kalau yang bisa didaur ulang namanya adalah sampah anorganik. Sampai di sini paham dulu? Paham. Untuk sampah organik meliputi apa saja toh? Satu. Daun. Ranting, oke. Terus sisa makanan, sampah rumah tangga itu ya bisa nggih? Atau apa? Kotoran. Ya, kotoran hewan, betul. Apalagi? Ingat-ingat, apalagi? Berbagai buah sayuran yang membusuk itu bisa kita gunakan untuk apa? Proses pembuatan kompos. Oke, sebelum kita lanjut lagi dalam pembelajaran kali ini, silakan di tujuan kita hari ini adalah ini. Loading dulu, kita tunggu. Tujuannya ada 4 tujuan yang harus kita selesaikan hari ini. Yang pertama itu adalah melakukan kajian literasi dengan berbagai karakteristik dan peran dari bakteri pembuatan mol. Kemudian yang kedua adalah dapat mengkreasikan pemanfaatan bakteri mikroorganisme melalui percobaan yang nanti akan kita praktekkan. Kemudian yang ketiga adalah dapat berkolaborasi dalam diskusi. Jadi nanti ketika sudah selesai percobaan, kita akan mengadakan diskusi kelompok yang sudah kita sepakati ya. Kemudian yang terakhir adalah kita
kita buat hari ini. Gitu ya. Sampai di sini 4 tujuan yang harus kita selesaikan. Oke. Sebelumnya saya putarkan satu video. Nanti silahkan dicermati apa isi video tersebut, guys. Sebentar. Viral di media sosial sebuah video singkat diduga akibat dampak adanya penerapan PPKM darurat, puluhan dagangan buah pisang busuk di gantungan lantaran tak laku. Akibatnya, hampir seluruh buah pisang dagangannya berakhir membusuk di pajangan. Kira-kira dari video itu apa yang kalian tangkap ini? Informasi apa yang kalian tangkap? Satu? Aku mau. Pisangnya kenapa? Busuk. Pisangnya busuk. Otomatis ketika pisang busuk, ada banyak atau sedikit? Ada banyak atau sedikit? Banyak. Ketika banyak, apa yang harus kita lakukan? Biar ada sampah banyak nih, ada pisang banyak. Kemudian, apakah kita langsung menggeletakkan saja? Jangan buat. Kira-kira diapain? Diolah. Dijadikan apa? Betul. Salah satunya adalah dijadikan pupuk. Nanti atau kata lainnya lebih kerennya adalah kita akan membuat yang namanya mol. Oke? Sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, kita pakai masih menggunakan kelompok yang sama. Monggo silakan berpindah tempat. Yang pindah orangnya kalian silent. Sudah paham? Saya beri waktu 4 menit untuk pindah. Sudah? Terserah dengan kelompok yang kemarin terbentuk? Sudah. Oke, saya baca LKPD, maka silakan nanti dicermati apa yang ada di perintah di LKPD ya. Jadi satu kelompok saya bagi menjadi 2. Jadi nanti ada 3 yang wajib mengisi LKPD-nya. Jadi biar satu kelompok tidak hanya satu, ada 6 gitu yang ngisi ya. 2. Silahkan diisi dulu identitas kelompoknya 1 sampai 6 dong kemarin. Yuk diisi semua, yuk diisi. Oke, teman yang lain silahkan ngambil alat dan bahan yang akan kalian gunakan tadi yang kita kumpulkan di awal. Ya pun, ada ini beberapa alat yang kalian kumpulkan tadi, dong silahkan diambil. Nanti untuk EM dan ngambilnya nanti gantian nggih. Sudah? Kalau sudah, setelah ngisi biodata, perintahnya di LKPD apa tuh di situ? Apa itu? Yang pertanyaan esensial. Ada satu paragraf di situ adalah ternyata apa? Peranan dari Mbak Terry. Silakan dibaca dulu. Kalau sudah sudah selesai membaca, monggo silahkan tuliskan itu di situ ada nomor 1. Tuliskan sampah organik yang kalian pilih untuk yang akan dijadikan mol hari ini. Otomatis kita tadi apa menggunakan apa? Air suci. Oke. Sudah. Lanjut ke halaman berikutnya yuk. Nomor 2. Silakan diselesaikan apa itu di situ. Ada alat dan bahan, monggo silakan dituliskan dulu. Alat dan bahan yang kalian gunakan untuk percobaan kali ini ya. Sudah kan? Selesai? Oke. Kalau sudah selesai di poin yang kedua, monggo silakan lanjut ke poin yang ketiga. Oke, sambil temennya ada yang isi LKPD boleh teman yang lain praktikum menuangkan apa yang harus dituangkan dan apa yang harus ditambahkan. Sampai di sini paham? Oke, paham? Sekali lagi, karena air berasnya itu ada yang mengendap, monggo silakan dikocok dulu. Kalau bisa, dari satu kelompok setelah dikocok, cari yang paling butek. Nanti tak butek. Yang paling kental. Oke, kalau sudah
boleh muter ya. Nanti gantian nggih. Ya, kira-kira nanti dibuat laporan di situ yang dipakai berapa. Ada dari nomor 5 itu nanti yang membedakan teman-teman antara kelompok satu dengan yang lain. Dalam artian apa? Penggunaan kata serbunya ya. Jadi misalkan nomor 5 tadi, nomor 5 kata serbu yang digunakan adalah seperempat, berarti dituliskan itu seperempat sendok. Ini nanti ketika ada apa jenenge besok kita teliti itu ada perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini sudah kan? Oke, sudah teman-teman? Sudah diusahakan penambahan gulanya, glukosa yang kita pakai tadi. Pokoknya biar sampai larut. Berarti diudak sementara waktu sampai beberapa. Kalian yakin bahwa itu semua sudah larut dan tercampur baru dituangkan ke botol yang kosong. Tapi itu diudak dan campur. Mas, mana kelompok yang belum selesai? Ada 1, 2 yang lain dan sudah selesai. Sudah, LKPD sudah selesai semua. Oke, kalau sudah silahkan didiskusikan lagi apa toh yang akan kita presentasikan ke depan. Per kelompok nanti buat kanva ya. Iya. Pakai kanva aja, oke. Kalau sudah selesai membuat kanvanya silahkan di-share di grup. Akan saya tayangkan nanti di apa? Di depan. Oke, sambil menunggu ada yang ngetik dan yang lain menunggu, silahkan menilai teman kalian. Akan saya share linknya melalui grup kelas kita ya. Oke, sebentar akan saya share linknya. Sudah, monggo silakan diisi yang kalian nilai siapa. Jadi nanti intinya adalah kopelan mawon ya, setiap satu kelompok kopelan. Nanti silakan menilai teman mungkin tenangan ngewangi percobaan apa bernonton tok apa berarah kemeriah tok gitu ya. Silakan dituliskan di situ. Oke, penilaian antar temannya. Oh, nanti sementara untuk minggu ini kita selesaikan dulu. Oke, nanti kita baru ada 6 kelompok tapi presentasinya baru 2 dulu ya. Oke, nanti dilanjutkan untuk minggu depan. Oke, yang pertama dulu mau presentasi siapa? Yaudah, kelompoknya udah, Dek maju ke depan. Untuk posisi teman-teman silakan digeser, menghadapnya ke depan, menghadap yang presentasi walaupun posisinya masih kelompokan loh, nggih. Ya, oke. Oke, yuk, Bu Eka tak jadi operatornya. Tias, menghadap ke depan dulu, Yas. Halo, Tias, menghadap ke depan dulu, Nak. Teman-teman lihat ke depan. Kebaca enggak? Oke, kebaca. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Dwi Fatmawati dari absen 20. Saya Rama Sabinasir dari absen 33. Saya Tisa Melawati dari nomor absen 22. Saya Fitra Almas 11. Saya Rahdatul Aisyah Sastabila absen 32. Jadi di sini kami akan mempresentasikan cara pembuatan pupuk POC dari MON. Oke. Mikroorganisme lokal atau MOL adalah mikroorganisme yang dimanfaatkan sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik padat maupun pupuk cair yang bermanfaat sebagai pupuk organik cair atau POC, sebagai dekomposer atau bidang kompos untuk membuat kompos, dan sebagai pestisida nabati untuk mengusir hama penyakit tanaman. Oke, lanjut. POC dari air cucian beras. Air cucian beras saat ini hanya menjadi limbah rumah tangga yang belum banyak dimanfaatkan. Maka dari itu, di sini kami memanfaatkan limbah air tersebut menjadi pupuk organik cair yang sangat mudah dibuat dan
bermanfaat untuk tanaman. Oke, Alat dan lanjut. bahan: alat, wadah, sendok, tangkar, pengaduk, botol. Bahan: air cucian beras yang pertama 500 ml, EM 3/4 sendok makan, tetes tebu 1 sendok makan. Cara membuat: pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, campur air cucian beras agar endapan tidak menggumpal. 3. Tuangkan air cucian beras sewadah. 4. Masukkan EM 3/4 sendok makan. Kelima, masukkan tetes tebu 1 sendok makan. 6. Aduk rata hingga berwarna coklat. 7. Jika sudah merata, tuangkan cairan tadi ke botol, jangan sampai penuh botolnya. 8. Simpan di ruangan dan tunggu hingga warna berubah menjadi sedikit jernih karena warna kekuningan dan berbau tape. Nah, dan ini adalah hasilnya. Jadi setelah kita campur tadi hasilnya seperti ini, berwarna coklat. Nah, ini nanti kita kita simpan di ruangan kira-kira sekitar 1 bulan. Nanti akan terjadi perubahan. Pada minggu pertama itu belum ada perubahan. Minggu kedua itu nanti udah muncul perubahan dari warna, baunya seperti tape dan warnanya kekuningan. Dan yang minggu ketiga atau minggu keempat itu hasilnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka pupuk POC siap digunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada nggak yang mau bertanya? Cukup? Oke, Mbak, cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri aplaus ke kelompok ini, Mbak Ida. Selanjutnya kelompoknya siapa satu lagi, yo? Maju ke depan, yo. Siapa Ica? Maju ke depan, Cak. Saya buka dulu. Geser sini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang pembuatan pupuk organik dari air leri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maisalani Suazahra, absen 26. Nama saya Kurniawati dari absen 23. Nama saya Ica Ramawati dari absen 19. Nama saya Devita Tiapsari dari absen 10. Saya Bunda Diri dari absen 14. Nama saya Monika Jasabina, absen 28. Mikroorganisme lokal. Mol merupakan sekumpulan mikroorganisme yang bermanfaat sebagai starter dalam penguraian sampah organik melalui proses fermentasi sehingga dihasilkan pupuk organik padat maupun cair. Alat dan bahan: 1. Baskom, 2 sendok, 3 sumpit, 4 air leri, 5 M4, dan yang kelima tetes tebu. Dan untuk cara pembuatan, yang pertama adalah siapkan wadah dan bahan. Yang kedua, tuangkan air lurik dan aduk dengan sumpit. Yang ketiga, tambahkan M4 1 sendok makan dan aduk hingga larut. Yang keempat, tambahkan 1 sendok tetes tebu dan aduk hingga larut. Dan yang terakhir adalah tuangkan ke dalam botol dan tutup hingga rapat. Hasil malt air leri. Minggu pertama belum terdapat perubahan minggu. Kedua, terjadi perubahan yaitu adanya bau tape dan gas fermentasi dan perubahan warna. Minggu ketiga semakin kelihatan perubahannya dan jika sudah terdapat perubahan pupuk mol siap digunakan. Selanjutnya sesi tanya jawab.
Oke. Bertanya, itu tadi kan pakai cucian air beras. Iya. Misalnya air cucian berasnya 1 liter itu EM4-nya kira-kira berapa ya takarannya? Baik, pertanyaan akan saya rangkum. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi nggak? Nggak cukup. Oke. Jika tidak, izinkan kami menjawab pertanyaan dari Mbak Indah. Nah, jadi untuk perbandingan yang air merinya itu 1 liter dan untuk M4-nya itu adalah 1,5 sendok. Apakah jawaban bisa diterima, Mbak Indah? Baik, terima kasih. Apakah sudah cukup? Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari Bu Eka, apakah ingin bertanya lagi, Bu? Cukup, nanti mungkin tanyanya waktu ini ya. Waktu apa? Waktu pengujian proyeknya ketika minggu pertama, kedua, ketiga itu ya. Oh, iya. Oke. Baik. Baik, jika presentasi dari kami sudah selesai dan tidak ada yang ingin bertanya lagi, presentasi akan kami tutup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompoknya Mbak Ida. Oke. Untuk kelompok yang lain tetap dipersiapkan kanvanya. Nanti kita bahas dan kita presentasikan di depan, nggih? Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup. Kita mereview dulu yuk. Apa tuh yang kita pelajari hari ini? Pembuatan kompos. Kompos, tapi kita memang membuat komposnya mulai dari awal. Yaitu langkah pertamanya adalah kita membuat apa? Starternya dulu yang namanya adalah mol. Mol itu digunakan untuk apa? Toh intinya membuat kompos ketika sudah jadi. Oke. Sebelum ke pembuatan kompos, perubahan apa yang terjadi ketika kita mencampurkan bahan dan mengaduk dengan alat yang sudah kita praktekkan tadi? Perubahan apa tadi? Warna. Perubahan warna. Kemudian benar, apalagi? Bau. Ada bau, betul. Perubahan zat. Oke, apalagi? Apakah ada perubahan lagi? Apakah volumenya bertambah? Tidak. Apakah volumenya berkurang? Tidak. Karena untuk volume itu dimiliki oleh sifat fisika. Oke. Hari ini kita belajar tentang perubahan kimia, berarti yang berubah itu adalah zatnya. Yang kedua adalah warna dan terakhir adalah sampai di sini paham? Oke, untuk menyelesaikan pembelajaran kita, saya kirim post test nanti di grup, silahkan dikerjakan. Saya mencari dulu alamat post testnya ya. Di mana? Untuk mengingat materi kita yang sudah kita lalui 2 minggu yang lalu sampai hari ini yang berhubungan dengan ekosistem terutama. Sebentar, saya kirim di grup. Oke, sudahkah? Sudah, monggo silakan diisi namamu. Jangan apa panggilan loh ya, nama lengkap loh ya. Sutradara nek nama panggilan mereka bingung. Nek arep memasukkan nanti ke ini. Ke apa? Ke nilai. Ada yang sudah masuk? Oke, masuk. Tidak ada kata kunci di situ. Di situ hanya ada kata acak. Silakan cari kata-kata yang berhubungan dengan ekosistem dan lingkungan dan makhluk hidup. Yang sudah selesai monggo diisi kuis kita yang terakhir tentang refleksi kita pembelajarannya seperti apa. Monggo yang sudah selesai keluar dari botolnya. Kemudian silahkan klik link yang sudah saya share di grup kelas. Grup kelas. Oke, sudah selesai atau belum? Sudah. Oke, alhamdulillah untuk hari ini berarti pembelajaran kita sudah selesai. Untuk minggu depan persiapkan materi selanjutnya yaitu tentang perubahan energi. Ya, jadi nanti silakan dipelajari modulnya dan nanti mungkin akan saya share materi selanjutnya di minggu depan. Saya share di grup kelas kita, nggih. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan, tapi sebelumnya silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. Gak boleh lupa toh. Nih. Dikumpulkan dulu. Oh, yang belakang boleh dioper ke temannya yang belakang biar minta tolong.
Kalau sudah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai dan 4 tujuan kita sudah terselesaikan hari ini, dan nanti adalah tugasnya minggu depan kalian nanti menilai atau mengecek hasil produk masing-masing loh ya. Jadi nanti tetap dituliskan gitu. Oke, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan. Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak. Jelas ya? Iya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kalau tidak ada pertanyaan dan merasa cukup dan jelas, saya cukupkan nggih. Mohon maaf kalau banyak salah kata dari Bu Eka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.